Tapi dasar hukum ini apa? Rp15.300. Ini dari konsumen, dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Driver dia dapat Rp10.000 per orderan. Lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000. Kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2. Berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Wah. Ini PDIP setidaknya mulai memancing. Nah, bahkan ketika Adiana Pitupulu setidaknya untuk mengusulkan biaya aplikasi ojol dihapus, wah itu juga bahkan menuai reaksi dari publik. Bahkan ojol pun sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Adiana Pitupulu, dan bahkan juga ada yang tidak sependapat. Nah, menurut saya ini pancingan menurut saya ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Menteri UMKM, Menteri Maman, kalau tak mau setuju pindah platform. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya kementerian itu seharusnya turunlah menyerap aspirasi dari masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini juga mulai gerah ya terkait biaya aplikasi yang bukannya semakin rendah bahkan semakin tinggi. Katanya sih sebesar 20 hingga 30%. Bayangkan 20 hingga 30%. Bahkan Adiana Pitupulu pada saat lalu juga menghitung setidaknya ya penyedia aplikasi online raup 92 miliar per hari. Bayangkan. Nah, seharusnya regulasi itu diatur supaya tidak ada yang dirugikan. Ya seperti halnya mitra ojol. Seharusnya bisa mendapatkan untung berlipat-lipat, tetapi gara-gara ada biaya aplikasi lah, biaya layanan dan lain-lain, akhirnya keuntungan ojol pun juga rendah dan lain sebagainya. Ya, tapi memang ojol pun juga tidak bisa apa-apa. Kalau misalkan tidak kerja ya tidak mendapatkan untung dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi polemik berkepanjangan, dan Adian pun juga dari sini bersuara keras pada saat lalu ya di DPR ketika menggelar rapat bersama dengan driver ojol. Seperti ini videonya. Saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai. Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ke aplikator. 12.000, 10.000. Sangat, dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Misalnya mereka dapat order Rp30.000, lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Bayangkan ya, terlalu banyak potongan sekali ya. Ya akhirnya membuat Adiana Pitupulu juga bersuara ya. Apalagi saat ini driver ojol itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali ya, walaupun ada juga setidaknya aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Grab, Gojek dan lain sebagainya. Itu juga memang harus membuat driver-driver bisa untung lah, apalagi kalau banyak potongan-potongan ya. Menurut saya sangat masuk akal sekali apa yang diungkapkan oleh Adiana Pitupulu ini ya. Nah, terlebih lagi ada menteri, menteri dari Golkar ya, Menteri Maman, kalau tak setuju pindah form. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya pancingan dari Adiana Pitupulu ini berhasil ya, sehingga ada menteri yang setidaknya tidak setuju lah terkait apa yang diungkapkan oleh Adiana Pitupulu. Nah, menurut Anda, apakah Anda setuju dengan saran Adiana Pitupulu? Ya, kalau saya sih setuju ya. Menurut saya tidak usah terlalu besar, 20%, 30%, 10% saja menurut saya sudah cukup sekali ya. Karena juga misalkan
Gojek tidak ada pool, tidak ada kantor-kantor, maintenance, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya biaya aplikasi yang sebesar 20-30% menurut saya sangat banyak sekali ya. 10% saja menurut saya sudah sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari XYZ. Omongan sekelas menteri loh, dia lebih membela aplikator daripada membela rakyat yang jadi ojol. Semoga ada orang baik buat aplikator yang pro Gojek. Semoga pemimpin rakyat adil. Man, pulang aja, jangan sampai para ojol bergerak. Omong yang santun dong. Dua mata pisau, matikan APK dengan cara memberhentikan serentak pemakaian, tapi korbannya para ojol atau pemangkas potongan, tapi para pengguna juga harus siap membayar lebih tanpa ada lagi diskon. Ya seperti itulah, apakah memang potongan-potongan seperti itu untuk mendiskon setidaknya para pencari jasa aplikasi ini dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas kalau tidak ada konsumen melalui potongan-potongan tersebut, menurut saya driver ojol juga tidak akan bisa bekerja ya. Ya seharusnya aplikator-aplikator di sini seharusnya juga datang bersama dengan DPR, driver ojol, sehingga menemukan titik temu bagaimana seharusnya. Ya memang kalau dipikir-pikir itu menteri-menteri ya, selain yang ditunjuk dari Pak Prabowo Subianto, yang dipilih langsung dari Pak Prabowo Subianto, menurut saya menteri-menteri itu selalu saja ya berucap atau memberikan statement itu pasti menimbulkan pro dan kontra, seperti Bahlil Lahadalia, seperti Budi Gunadi Sadikin, seperti Pak Luhut, seperti Maman ini. Bahkan kalau memberikan statement itu bahkan tidak dipikir dulu ya. Seharusnya sebelum ngomong itu dipikir dulu. Bukannya setelah ngomong baru dipikir. Itu menurut saya sangat terbalik sekali ya. Menurut saya ini pastinya akan menyakitkan driver ojol. Pasti akan sangat sakit sekali ketika para menteri yang seharusnya mencari solusi bagaimana caranya agar kedua belah pihak ini bisa saling menguntungkan, tetapi malah memberikan statement yang menurut saya sangat menyakitkan ya. Kalau tak setuju pindah platform lain. Ini kan sangat wow sekali, padahal dia mempunyai hak loh, karena dia sebagai menteri seharusnya memberikan solusi, tetapi tambah ya Anda tahu sendirilah, ini sangat wow sekali. Anggota Komisi 5 DPR RI Adian Apitupulu meminta penghapusan biaya layanan dan jasa aplikasi dalam ojek online. Ia menyebut dua biaya yang tidak memiliki dasar hukum berbeda dengan potongan 20% yang diatur dalam Kemenhub nomor KP 1001 tahun 2022. Adian menyoroti praktik potongan yang bisa mencapai 30 hingga 50% bahkan dibebankan kepada konsumen dan pengemudi sekaligus. Ia menghitung pendapatan aplikator bisa mencapai 92 miliar per hari jika memotong biaya ganda dari konsumen dan pengemudi. Dari sebelumnya, Selasa 20 Maret, pengemudi ojol menggelar demo menuntut regulasi tarif dan potongan aplikator yang dinilai merugikan. Seperti itulah. Tapi bukan dari mereka, tapi dari konsumen. Dasar hukum 20% ada, tapi dasar hukumnya apa? Rp15.300. Ini dari konsumen. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Driver dia dapat Rp10.000 per orderan. Lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000. Kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Wow, sangat banyak sekali ya. Jadi potongannya driver mendapat potongan dan pengguna jasa aplikasi juga mendapatkan potongan. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.